Amin. Dan kita lanjut talkshow kita pada pagi ini. Kalau tadi kita berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kota Waringin Timur, yaitu Bapak Multajam SDMT, dan sudah berada di samping saya yaitu Bapak Kepala Desa Beringin Tunggal Jaya Kecamatan Paringgan, yaitu Bapak Supriyanto. Selamat pagi Mas Supriyanto, karena masih muda banget ya jadi saya panggil Mas saja gitu ya, tapi luar biasa. Selamat pagi, monggo perkenalan kepada pendengar sekalian. Monggo. Selamat pagi untuk pendengar Bas FM Radio Sampit. Perkenalkan, saya Supriyanto, Kepala Desa Beringin Tunggal Jaya Kecamatan Paringgan. Oke, terima kasih Mas Supriyanto atau Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa. Mohon sebelum kita berbicara lebih jauh, di wilayah Bapak Supriyanto ada berapa luasan dan berapa jumlah penduduk yang ada di sana? Kira-kira tahu ya berapa jumlah penduduk, luasan wilayah? Karena untuk segi luasan wilayah kurang lebih 1.200 hektar. 1.200 hektar ya. Jumlah penduduk kita tergolong sedikit, Pak. Di angka 980-an. Jadi Bapak Supriyanto ya selaku kepala desa, pemimpin yang ada di sana, tadi kalau mendengar arahan dari Bapak Kepala Dinas Kominfo, itu staf-stafnya masih muda-muda, bahkan yang mengendalikan pun masih sangat muda. Sehingga cekatan sekali dalam dunia informasi. Nah, untuk memimpin di sana Bapak Kepala Desa ya, terutama mempunyai wilayah yang cukup luas 1.000 berapa tadi hektar ya, dan komoditas hasil bumi yang ada di sana apa itu? Perkebunan, pertanian secara luas, ternak atau gimana? Untuk secara umum kita ini di penghasilan dari hampir 80% masyarakat itu dari kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit. Tetapi kita tidak terpuas di situ karena banyaknya juga mulai dari anak-anak muda dan juga beberapa kalangan atau pertama kita bicara usia lanjut, Pak ya. Ada beberapa masyarakat kita yang sudah kurang produktif untuk bekerja berat, karena untuk bekerja di sawit itu lumayan berat itunya kan. Harus tenaga ekstra ya. Tenaganya harus ekstra. Maka dari situ kita membaca supaya dari bapak-bapak atau ibu yang usia lanjut ini masih bisa produktif. Jadi kita fasilitasi kelompok tani. Jadi di belakang kantor desa itu ada tanah desa itu kurang lebih 2,5 sampai 3 hektar, di mana tanah tersebut kami pinjamkan untuk masyarakat kita yang usia lanjut itu untuk berpertanian di situ, Pak. Mulai dari sayur dan juga palawija. Jadi kita menginginkan hasil tambahan untuk mereka ya. Jadi cukup hasil sayur mayur, mungkin ternak, ikan dan lain sebagainya cukup diambil dari lahan pekarangan tersebut. Luar biasa. Berbicara masalah infrastruktur ya, mungkin pembangunan yang ada di sana, pembangunan fasilitas umum, mungkin ya gedung-gedung ya yang ada di sana, kira-kira gimana? Kalau kita melihat sepintas lalu mendengar informasi bahwa ini merupakan desa yang anti korupsi. Bagaimana pembangunan yang ada di sana? Pertama kita bicara masalah kita masuk nominasi desa anti korupsi. Di awal kami juga nggak pernah istilahnya itu berangan-angan atau bercita-cita untuk ke situ. Cuma waktu itu dari Pak Kepala Dinas DPRD mengabari Bapak Sutimin. Beliau jam 11 siang itu telepon, "Pak, gimana? GTC misalnya kita ikut sertakan dalam lomba desa percontohan anti korupsi di Kalteng gimana?"
saya baca juknisnya dulu Pak, tapi insya Allah saya siap. Yang penting siapnya dulu kan, siap lahir dan batin tentunya. Bapak Kepala Dinas ya, senyum-senyum sedikit. Iya, ya syukur alhamdulillah berarti. Dengan kata lain gini, selama ini kita memang menerapkan apa ya, sistem kerja yang terbuka. Pada waktu itu setelah Pak Kadis DPMD menelpon saya briefing sama teman-teman desa. Ada salah satu perangkat saya kan yang masih terngiang di telinga saya itu. Kita maju aja Pak, apa yang harus kita takutkan? Wah, luar biasa nih, penyemangat. Karena selama ini kan kita memang bekerja sesuai aturan. Insya Allah sampai hari ini pun kita tidak pernah yang menggunakan segala bentuk apa itu namanya pendanaan di desa itu untuk kepentingan pribadi. Insya Allah data-data di kami real Pak. Jadi ayo kita gas saja. Bisa ditanyakan pada Pak Kadis PMD Bapak. Ya nanti pada season berikutnya nanti kita tanyain Pak Kadis kita Pak Haji Supimen selaku Kadis PMD gitu. Berkaitan langsung dengan ini Pak, infrastruktur yang ada di desa. Memang dari awal kami punya cita-cita itu 2 tahun waktu saya menjabat. Kebetulan saya mulai menjabat itu di 2019. Nah, waktu itu baru kita di 2 tahun pertama target kita menyelesaikan infrastruktur. Jadi di tahun ketiga kita sudah ke pemberdayaan. Dari awal sudah kita seperti itu Pak, keinginannya. Cuman di tahun 2020 kita ada COVID. Nah, itulah yang banyak membuyarkan rencana kami di awal. Jadi rencana-rencana yang sudah matang jadi bisa putus di tengah jalan. Iya, tapi kan kita tidak putus asa sampai di situ. Kita jalani